اللهم ارحمنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan bersyukur, mudah-mudahan Allah akan menambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat, mudah-mudahan kita akan mendapatkan 10 kebaikan sebagaimana janji yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan memberikan untuknya 10 kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu berupa badan kita sehat, kemudian pikiran kita tenang, kemudian hati kita damai, keluarga kita penuh kasih sayang, rezeki kita bertambah, dan seterusnya. Kemudian tidak lupa pula bersalam, karena tidak sempurna salawat apabila tidak diiringi dengan salam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah ke atas Nabi dan ucapkan juga salam kepada beliau. Kita bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Biasanya yang pergi ziarah ke makam Rasulullah di Madinah, selalu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sebenarnya salam itu bukan ketika kita pergi ke Madinah saja. Di sini pun juga hendaknya kita banyak mengucapkan salam. Apa sebab? Sebab Rasulullah ada bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi ila jasadi hatta arudda alaihi salam." Kalau ada di antara umatku yang bersalam kepadaku, maka Allah mengembalikan ruhku ke jasadku sehingga aku menjawab salamnya. Nah, ini keistimewaan pada diri Rasulullah. Rasulullah telah wafat, tapi kalau ada yang bersalam, Allah kembalikan ruh Rasul ke jasad Rasul untuk menjawab salam kita. Jadi siapa yang bersalam kepada Rasulullah ketika Rasulullah telah wafat, sama seperti bersalam kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Kalau kita bersalam, assalamualaikum ya Rasulullah, selamat atasmu wahai Rasul, doa. Maka Rasulullah pula menjawab, selamat pula atasmu wahai umatku. Doa selamat dari Rasul kalau bersalam kepada Rasul, karena Rasulullah akan jawab. Siapa lagi yang paling baik berdoa untuk keselamatan kita kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada petang hari ini saya dijemput ke majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini ada manfaat dan kebaikannya insyaAllah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Penasehat dan juga Ketua BKMT Kabupaten Siak yang dirahmati Allah. Ibu-ibu, saudara-saudari, mudah-mudahan dengan meluangkan waktu pada hari Jumat yang mulia ini untuk berdiam sejenak di rumah Allah yang mulia ini untuk tujuan yang mulia, seperti yang disebutkan tadi, yaitu duduk seketika di rumah Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, kemudian mendengarkan penjelasan dari ayat-ayat Allah yang diterangkan,
Keistimewaannya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada satu kelompok yang berada di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka itu membaca kitab Allah, Al-Quran, wa yatadarasuna fima bainahum, mereka itu belajar kandungan ayat Al-Quran yang dibaca itu, illa nazalat alaihimus sakinah, tidaklah yang mereka dapatkan kecuali ketenangan. Jadi sekarang ini adalah waktu yang kita berikan untuk diri kita supaya menerima ketenangan. Biasanya ada waktu untuk badan kita. Untuk badan kita tadi di meja makan, minum, itu untuk badan kita ini. Kalau untuk rohani kita, untuk jiwa kita, inilah majlis ilmu ini. Wa ghasyiyat humur rahmah, rahmat Allah itu meliputi setiap yang hadir ini. Kemudian wahaffat alaihimul malaikah, malaikat memenuhi majlis ilmu ini. Jadi kalau ada di sini nampak kosong-kosong ini, sebenarnya di sini penuh dengan malaikat sekarang ini. Dan satu lagi keistimewaannya adalah wa dzakarallahu fi man indah. Ya Allah, Allah akan menyebut setiap nama kita ini di langit. Di langit sana ada makhluk banyak jumlahnya, yaitu dari kalangan makhluk-makhluk yang mulia, para malaikat. Disebut nama kita ini satu-satu. Hambaku adalah di Masjid Islamic Center. Hambaku ini namanya, ini. Yang paling depan ini. Yang baris kedua ini. Yang bersandar di dinding disebut semua di atas langit sana. Akhirnya kita ini meskipun berada di bumi, tetapi dikenal di langit. Ada orang yang dia tinggal di kampung, tetapi dia dikenal di pentas nasional. Ini adalah orang yang istimewa. Kita mau mendapatkan keistimewaan meskipun berada di bumi, tapi dikenal di langit. Ini keistimewaan dari majlis ilmu kita ini. Namun pada hari ini pula majlis ilmu ditutup pula karena masuknya bulan suci Ramadan. Mestinya jangan ditutup. Mestinya ini waktu untuk dibuka lebih banyak. Kalau sebelum ni sekali sebulan, mestinya kalau masuk Ramadan setiap hari kalau bisa. Apa sebab? Sebab amalan di bulan Ramadan itu dilipat kali gandakan, berkali-kali banyaknya. Lipat kali gandanya itu tak terhitung. Ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan berpuluh ribu banyaknya, dilipat gandakan. Maka sepatutnya jangan ditutup pengajian ini. Tapi mungkin ini pengajian BKMT-nya saja yang ditutup, dan majlis-majlis ilmu masih lagi tetap dibuka. Maka jangan cukup dengan majlis ilmu yang ada di sini, ikuti lagi majlis-majlis ilmu yang lainnya. Karena perumpamaan orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari seperti langit dan bumi. Orang yang memiliki ilmu itu seperti langit, yang tak memiliki ilmu seperti bumi. Tinggi-tinggi sekali langit, rendah-rendah sekali bumi. Tinggi dengan rendah. Maka rugi orang yang tidak menghadiri majlis ilmu, kedudukannya sangat rendah sekali. Dalam Al-Quran disebutkan, Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Tak sama, beda. Sekarang ini menyambut Ramadan, kita coba dapatkan ilmu dalam menyambut Ramadan. Tapi banyak ilmu ini dalam menyambut Ramadan. Kita buka satu pintu saja dari pintu-pintu yang bisa dibuka tentang Ramadan, yaitu apabila kita ingin mengetahui rahasia dari nilai ibadah khususnya di bulan Ramadan,
kita bisa mengetahuinya melalui 3 perkara, yang 3 perkara ini saling berkait. Apa yang 3 perkara ini? Yang pertama adalah diri kita. Ini perkara pertama, diri kita. Perkara yang kedua adalah waktu. Perkara yang ketiga adalah tempat. 3 perkara ini dia tidak bisa dipisah antara satu dengan lain. Kita ini bisa dipisahkan dengan waktu? Tak bisa. Kita ini bisa dipisahkan dengan tempat? Tak bisa. Kita ini berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat. Kapan waktunya kita di dunia ini? Semenjak dilahirkan sampai habis waktunya nanti, yaitu dengan meninggal dunia, sudah berpindah ke alam barzah. Waktu, diri kita, waktu, tempat. Di mana tempat kita? Nih, sekarang tempat di sini. Tadi tempat kita di rumah. Tempat. Tak ada yang tak bertempat. Semua bertempat. Kecuali Allah Ta'ala. Qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Tapi kalau kita ini selain Allah bertempat. Jadi ada 3 perkara. Apa yang 3? Diri kita, waktu, tempat. Yang mau kita sampaikan apa? Yang mau kita sampaikan adalah, kalau mau meninggikan nilai kehidupan, perhatikan diri kita, perhatikan waktu, perhatikan tempat. Tinggi nilai kehidupan. Karena 3 perkara ini dia satu kesatuan. Mengapa kita ini berbekal sebelum Ramadan? Karena kita mau memperhatikan diri kita. Waktu Ramadan sudah tiba? Belum lagi. Tapi belum lagi waktu Ramadan tiba, kita sudah menyiapkan diri supaya diri kita itu siap. Ketika Ramadan tiba, diri yang siap ini masuk ke Ramadan, waktu yang istimewa, kemudian berada pula di tempat yang istimewa. Maka jadilah kita ini hamba yang istimewa. Rasulullah menyiapkan diri sebelum Ramadan sejak bulan Rajab. Kita ini sudah terlambat sebenarnya ini kalau sekarang baru mulai. Ini dah bulan Sya'ban ini. Rasulullah apabila masuk bulan Rajab, hadis riwayat Imam Ahmad, idza dakhala Rajab, apabila masuk bulan Rajab, qala, Rasulullah berkata, perkataan Rasul ini doa, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa barik lana Ramadan, atau fi Ramadan, dan berikan pula keberkahan kepada kami di bulan Ramadan. Rasulullah membekali diri sebelum Ramadan dengan berpuasa. Maka Rasulullah banyak berpuasa di bulan Rajab, lebih banyak lagi berpuasa di bulan Sya'ban. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa banyak di bulan Rajab, di bulan Sya'ban? Rasulullah menjawab, karena setelahnya akan datang Ramadan. Jadi menyambut Ramadan dengan mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan berpuasa. Karena ada sebagian di antara kita salah dalam mempersiapkan diri sebelum Ramadan. Menyiapkan gula banyak-banyak kalau mau buat kolak. Tak menyiapkan apa lagi, makanan, minuman. Kemudian entah apa yang diganti lah, tirai lah yang diganti, gorden lah yang diganti, perabot rumah. Itu bukanlah persiapan menyambut Ramadan. Itu persiapan menyambut dunia namanya. Dunia yang akan ditinggalkan. Persiapan menyambut Ramadan pada diri kita adalah membekali diri dengan membangunkan keimanan pada diri. Itu bekal kita. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka sebelum Ramadan
takwa sudah ada dalam dada, kita masuk Ramadan, maka kita akan dapatkan keistimewaan waktu. Jadi kita sudah istimewa, kita perhatikan diri kita. Kemudian waktu yang istimewa Ramadan. Ramadan itu waktunya sudah istimewa, karena Allah yang mengistimewakannya. Satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quran hanyalah Ramadan. Tak ada Allah menyebut bulan Rajab, tak ada. Bulan Sya'ban, tak ada. Bulan Muharram, tak ada. Satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Quran Ramadan. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi apabila Allah memilih, maka yang dipilih itu istimewa. Bulan dalam setahun ada berapa? Ada 12. Dari yang 12 itu dipilih satu. Allah mau mewajibkan puasa, tapi mau diwajibkan dalam bulan apa ini? Bulan ada 12. Allah pilih Ramadan, di bulan ini berpuasa. Jadi ketika Allah memilih, maka pilihan Allah itu pasti istimewa. Kita pun, mengapa kita memilih pakai tudung ini sekarang nih, pakai jilbab ini? Karena yang kita pilih ini adalah yang istimewa. Maka kita pilih. Setiap yang dipilih itu adalah yang terbaik. Ketika Allah memilih bulan Ramadan, itu adalah bulan yang terbaik. Ada hari yang Allah pilih, hari Jumat. Ada bulan yang Allah pilih, bulan Ramadan. Ada pula jam yang Allah pilih. Kan 24 jam. 24 jam dalam satu hari. Ada beberapa jam yang Allah pilih. Istimewa sekali pada jam-jam tersebut. Allah turun ke langit dunia ini. Kalau di jam yang lain Allah tak turun. Tetapi di jam-jam itu Allah turun. Dari jam berapa sampai jam berapa? Allah turun sampai ke langit dunia ini. Kemudian menanti dari kita. Hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, hal min ta'ibin fa'atubu ilaih, hal min sa'ilin fayu'ta su'luh. Ada tak yang minta ampun? Aku akan ampuni. Ada tak yang bertaubat? Aku akan terima taubatnya. Ada tidak yang meminta? Aku akan beri. Dari jam berapa sampai jam berapa? Tak tahu. Bermana tak pernah menyambut Allah turun ke langit bumi, yaitu di sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam, berarti malam itu dibagi 3 lah. Kalau malam itu 12 jam, bagi 3. Kalau malam 12 jam, 12 jam siang, 12 jam malam, umpamanya. Bagi 3, berarti 4 jam, 4 jam, 4 jam. Berarti 4 jam terakhir itu adalah waktu Allah turun ke langit dunia. Itu adalah jam-jam yang istimewa. Karena judul kita ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, 1 bulan itu adalah waktu yang istimewa. Hamba yang istimewa masuk ke bulan, ke waktu yang istimewa. Sudah berapa istimewa sekarang nih? Sudah 2. Tinggal 1 lagi. Yang 1 lagi apa tadi? Tempat. Di muka bumi ini tempat saja. Dari barat hingga timur, dari utara hingga selatan, tempat. Tapi tak semua tempat di muka bumi ini istimewa. Ada tempat-tempat yang istimewa. Mana yang lebih istimewa? Rumah kita atau masjid? Masjid. Maka kalau masuk masjid, maka sampailah di tempat yang istimewa. Ada berapa? Ada 3. Orangnya istimewa, berada di waktu yang istimewa, berada di tempat yang istimewa, melakukan perbuatan yang istimewa pula. Apa perbuatan yang istimewa? Baca Quran, salat, berzikir, menuntut ilmu, menghubungkan silaturahim, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat bagi umat.
hamba yang istimewa, berada di waktu yang istimewa, di tempat yang istimewa, dengan melakukan perbuatan yang istimewa. Kalau perbuatan, dia meliputi ketiga ini sekali. Karena perbuatan itu dilakukan oleh seseorang pada waktu tertentu, di tempat tertentu, maka jadi istimewa. Andaikan dapat peluang pula pergi haji, bukan pergi haji, pergi umrah di bulan Ramadan. Tapi meskipun pergi umrah, nilainya sama dengan pergi haji. Siapa yang pergi umrah di bulan Ramadan, nilai ibadahnya itu sama dengan pergi haji. Apa sebab? Sebab berada di waktu yang istimewa dan berada di tempat yang paling istimewa. Di muka bumi ini tempat yang paling istimewa adalah kota Mekah, Masjidil Haram. Salat di sana sekali sama dengan salat di sini berapa kali? Nah, tak tahu. Ini ilmu ini. Salat di sana sekali sama dengan salat di sini 100.000 kali. Apa sebab? Sebab tempatnya di sana istimewa. Tempat di sini kurang istimewa berbanding di sana. Maka kalau bulan Ramadan di kota Mekah itu ramainya seperti haji. Kami beberapa tahun yang lalu bawa jemaah ke tanah suci, jemaah Malaysia. Masya Allah, seperti menunaikan ibadah haji. Karena orang mengejar nilai ibadah umrah di dalam bulan Ramadan sama dengan menunaikan ibadah haji. Apa sebab? Sebab hamba yang melakukan perbuatan, hamba yang beribadah itu adalah hamba yang berada di waktu yang istimewa, di tempat yang istimewa, maka dapatlah keistimewaan. Jadi mau istimewa. Kalau mau istimewa, jadilah hamba yang layak melakukan perbuatan yang istimewa, di waktu yang istimewa, dan di tempat yang istimewa. Karena tiga-tiga ini satu kesatuan. Atau dengan bahasa yang lain. Ini bahasa yang lain ini. Tadi kata istimewa, sekarang pula kita ganti kepada kata suci. Tiga perkara juga. Hamba itu hamba yang suci, berada di bulan yang suci. Bulan suci bulan apa? Bulan Ramadan. Di tempat yang suci. Di mana tempat yang suci? Masjid. Hamba itu suci, berada di bulan yang suci, di tempat yang suci. Yang tiga ini satu kesatuan, yaitu dengan perbuatan yang suci. Apa perbuatan yang suci? Ibadah-ibadah ini perbuatan suci, zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Maka hamba ini adalah hamba yang suci. Apabila hamba ini suci, maka dapatlah berhubungan dengan Zat yang maha suci. Karena yang suci yang bisa berhubungan dengan yang suci. Yang kotor bisa berhubungan dengan yang suci. Tidak, yang kotor itu Allah biarkan, sendiri sajalah kamu jalani hidup. Tapi yang suci bersama dengan yang suci. Dan Allah itu maha suci. Karena Rasulullah itu suci, Allah pula maha suci. Maka dalam malam Isra dan Mi'raj, Allah yang maha suci memperjalankan Rasulullah yang suci. Masuk ke peringatan Isra Mi'raj. Karena pengajian ini dua dalam satu kan. Menutup pengajian ya juga, Isra Mi'raj ya juga. Rasulullah kan sebelum berangkat Isra Mi'raj kan dibelah dulu dada Rasulullah. Tahu kan cerita ini kan? Malaikat Jibril datang membawa Rasulullah ke tepi telaga Zamzam, dibelah dada Rasulullah.
Kemudian dikeluarkan hati Rasulullah, kemudian dibersihkan hati Rasulullah itu dengan air Zam-Zam sehingga bersih, suci. Untuk apa? Supaya Rasulullah menjadi hamba yang suci, sehingga layaklah untuk bersama dengan yang suci. Kita pun kalau mau bawa anak jalan-jalan kan mandi dulu. Tak mandi tak bawa lah. Kan begitu. Maka bersucilah, dan ada peluang untuk mendapatkan kesucian yang sempurna, yaitu sucikan diri kita. Nanti akan masuk ke bulan suci, dan banyak-banyaklah berada di tempat yang suci, beriktikaf. Maka syariat iktikaf dalam Al-Quran itu disebutkan ketika Allah menerangkan tentang ayat Ramadan. Wa antum akifuna fil masajid, dan engkau beriktikaf di dalam masjid. Ayat ini tentang bulan Ramadan, tentang berpuasa di bulan Ramadan. Mengapa Allah letakkan ayat iktikaf ini, berdiam di masjid ini, di ayat bulan Ramadan? Supaya kita fahami tempat yang suci ada kaitan dengan waktu yang suci, supaya manusia yang berada di waktu dan tempat yang suci itu menjadi hamba yang suci. Nampak perkara ini? Tak nampak? Kalau tak nampak, tak bisa lagi menerangkan. Sudah jelas sudah ini. Nah, untuk mensucikan badan, maka inilah dia syariat-syariat yang dibuat, yaitu sebelum bulan suci Ramadan kita sucikan dulu hati. Bagaimana mensucikan hati? Hilangkan kedengkian terhadap orang lain. Kemudian hormati, agungkan. Siapa yang mesti dihormati dan diagungkan? Orang yang lebih tua dari kita. Siapa yang paling dekat dengan kita? Ayah ibu kita. Maka kunjungi ayah dan ibu kita sebelum masuk bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk mensucikan hati kita. Karena dengan mengunjungi orang tua nampak kesucian hati. Kalau tak mau mengunjungi, ini nampak sombongnya ini, nampak angkuhnya ini. Tak mau menghubungkan silaturahim, ini nampak dengkinya ini. Mau menghubungkan silaturahim, mengunjungi orang tua, apalagi minta maaf, bersimpuh di hadapannya. Mak, ini kita masuk bulan yang baik, hari yang baik, maka mak tolonglah ampuni kesalahan-kesalahan saya. Maafkan kalau ada khilaf yang telah saya lakukan selama ini. Masuklah hamba ini ke keadaan yang suci sebelum masuk bulan suci Ramadan. Setelah itu kalau mandilah di tepi Sungai Siak sana. Petang magang namanya. Sebenarnya petang magang itu untuk mensucikan yang nampak di luar ini, tapi yang perlu disucikan itu adalah yang di dalam itu, hati bersih suci. Di luar pula badan sudah bersih suci, mandi. Masuk Ramadan, maka betul-betullah diri ini sudah suci. Maka masuk bulan suci, kemudian berada pula di tempat yang suci, kesucian pun didapatkan. Maka dapatlah bersama dengan zat yang maha suci. Kalau sudah bersama dengan zat yang maha suci, apa yang tak bisa berlaku? Tak ada yang tak bisa berlaku. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Mengapa Allah mulai ayat ini dengan maha suci? Apa makna maha suci? Maha suci itu maknanya yang jauh dari sifat kurang. Itu makna maha suci. Tak ada punya kekurangan. Kita ini kalau memiliki kekurangan, melakukan kemaksiatan, pelanggaran, karena kita memiliki kekurangan, maka kita ini mengotori diri kita, kotor. Tetapi apabila kita minta ampun, mohon kemaafan,
kemudian dihapuskan dosa kita, kembali suci, tak ada lagi kotoran. Rasulullah suci, kemudian Allah yang maha suci, yang jauh dari sifat kurang. Karena bersama dengan Allah yang jauh dari sifat kurang, maka Allah memperjalankan hamba ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Semestinya kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 40 malam baru sampai, 40 hari. Kalau Rasulullah lah yang berjalan sendiri seperti orang lain berjalan, 40 hari baru sampai. Tapi pada malam itu, di malam yang singkat saja, Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa. Apa sebab? Sebab yang memperjalankan Rasulullah itu adalah Allah yang maha suci. Oh, itu makna suci. Jadi bukan Rasulullah yang berjalan sendiri, Allah yang memperjalankan Rasulullah. Kalau Allah memperjalankan Rasulullah, jarak yang panjang itu tak ada maknanya, bukan halangan untuk lambat sampai. Kalau kita jarak yang panjang itu halangan untuk cepat sampai. Cepat sampai. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi bukan Rasulullah lagi yang menjalani hidup dengan diri Rasulullah, Allah yang menjalankan Rasulullah. Ada beda? Oh, jauh bedanya itu. Kalau anak kecil baru pandai jalan, kalau dia yang berjalan dengan dirinya sendiri dari pintu sebelah sana sampai pintu sebelah kini, berapa lama dia baru sampai? Baru pandai jalan 3 patah langkah jatuh, kemudian berdiri lagi, 3 langkah jatuh, berdiri lagi. Berapa lama sampai ke tepi sini? Mungkin setengah jam baru sampai. Tapi kalau ibunya yang bawa tangannya itu, ditentengnya tangan anak itu, atau ditatahnya tangan anak itu, ibunya ini laju pula berjalan. Berapa lama dari sana sampai sini? 5 menit tak sampai sini. Apa sebab? Sebab bukan anak itu yang berjalan dengan diri sendiri, ibunya yang menjalankan anaknya. Andaikan Allah yang menjalankan hidup kita, perkara yang luar biasa bisa berlaku dalam hidup. Tapi malangnya kita tidak ambil peluang supaya Allah menjalankan hidup kita. Kita mau kita juga yang menjalankan hidup kita. Penat sendirilah, capek sendiri. Apa sebab? Sebab kita ini makhluk yang memiliki sifat kekurangan, keterbatasan. Rasulullah tidak tahu Allah apabila layak. Rasulullah tahu Allah akan memperjalankan hidupnya. Ini pun juga mesti kita ketahui. Kalau kita memahami perkara ini, bukan kita lagi yang menjalankan hidup kita. Contoh mudahlah. Ada seorang hamba Allah. Tadi kami berbincang seketika dengan Pak Bupati ketika selesai pengajian pagi hari tadi. Ada kalanya seseorang itu banyak sekali bergerak ke sanalah kemarilah, siang malam tak putus-putus. Berjalan, bekerja. Tak ada henti-hentinya. Tapi kita tengok pula tak ada penat-penatnya. Terus tetap bersemangat. Mengapa bisa bersemangat seperti itu? Boleh jadi bukan hamba itu lagi yang berjalan dengan dirinya sendiri, tetapi Allah yang telah memperjalankannya. Kalau orang lain mungkin sudah tumbang pingsan mungkin. Tapi karena Allah yang memperjalannya, Allah beri kekuatan kepadanya. Sama dengan Rasulullah. Ketika berperang, bukan Rasulullah lagi yang memanah ketika Rasulullah memanah. Wa ma ramaita idh ramaita. Apa sambungannya? Belum sampai kaji ke sini lagi. Allah, rugi lah. Ini pengajian dah mau tutup lagi nih. Tidaklah kamu memanah wahai Muhammad
Muhammad di saat kamu memanah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang memanah di saat kamu memanah, akan tetapi Allah lah yang memanah. Dari pandangan mata Rasulullah yang memanah, sahabat pun melihat Rasulullah yang memanah. Tapi dalam ayat ini Allah menyebut, bukan kamu wahai Muhammad yang memanah, aku yang memanah. Ini kaji tinggi nih, tapi ini mesti difahami. Inilah yang membuat kita merasa ringan dalam menjalani hidup. Ada seorang ibu, anaknya 10, tapi tidak merasa penat membesarkan anak yang 10. Apa sebab? Boleh jadi Allah bersamanya di dalam membesarkan anak. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kami mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan yatim? Kami yang memeliharamu. Nabi Muhammad kan yatim piatu, Allah yang memelihara. Kalau memangnya orang tua yang memelihara, ketika Rasulullah tak punya orang tua, Rasulullah ini menjadi terlantar. Tapi Rasulullah terlantar? Tidak. Apa sebab? Allah yang memelihara. Dan bukankah kami dapati kamu dalam keadaan tersesat? Kami beri petunjuk. Nabi Muhammad tersesat karena tak ada satu orang pun yang dapat petunjuk di kota Mekah. Semua menyembah berhala. Allah beri petunjuk. Bukankah kami mendapati kamu dalam keadaan miskin, kemudian kami kayakan kamu? Mau saja Siti Khadijah bersama Rasul. Kemudian Rasulullah diberikan semua harta untuk berjuang di jalan Allah. Siapa yang melembutkan hati Khadijah sehingga memberikan dirinya dan hartanya sekali? Allah. Rupanya kalau Allah yang menjalankan hidup kita ini, semua menjadi mudah, menjadi ringan. Tapi banyak manusia yang tak tahu perkara ini, sehingga dia coba untuk menjalankan dirinya dengan dirinya sendiri. Ini mengikuti pengajian tak nih? Ini jangan-jangan pikirannya melayang ke rumah pula. Rugi ini. Ini pengajian ini bukan ceramah. Kalau ceramah itu sekedar mengingatkan, ini mau dapat ilmu. Ini pegangan dalam hidup. Dan ini yang akan membuat kita menikmati hidup. Nikmat. Karena ada iman dalam hati. Iman membuat kita bersama dengan Allah. Kemudian ketika Allah bersama dengan kita, kita lihat banyak perkara yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Mengapa bisa? Mengapa bisa? Mengapa bisa? Jawabannya adalah karena Allah bersama denganmu. Karena Allah bersama denganmu. Akhirnya, terima kasih ya Allah. Oh, nikmatnya dalam menjalani hidup. Itulah dia kenikmatan yang tidak bisa dihargai dengan uang sebanyak apapun. Dan ini yang tidak difahami oleh ramai orang. Sudah besar rumah senang? Belum tentu. Sudah tinggi kedudukan senang? Belum tentu. Sudah banyak harta senang? Belum tentu. Senang itu di mana? Senang itu adalah ketika bersama dengan Allah. Tapi ini kalau tidak ada iman dalam hati, tak nampaklah. Siapa yang sudah pergi umrah? Ramai di antara kita pergi umrah. Di antara rukun umrah itu adalah tawaf. Untuk memulai tawaf, mencium Hajarul Aswad. Kalau tak bisa mencium Hajarul Aswad, melambai Hajarul Aswad. Kalau orang punya iman, ada iman dalam hatinya, memulai tawaf itu, oh nikmat sekali, senang sekali, suka sekali. Kalau ada iman dalam hati. Apa nikmatnya melambai Hajarul Aswad?
memulai tawaf. Nah, siapa yang sudah umrah? Ada merasakan? Atau melambai-lambai macam itu saja? Kemudian mulai tawaf, rugi. Oh, nikmat, melambai nikmat. Tawaf nikmat. Salat 2 rakaat di makam Ibrahim, oh lebih nikmat. Sa'i bertambah nikmat. Tahallul, oh lebih nikmat lagi. Wukuf di Arafah, puncak kenikmatan. Bergerak ke Mina, turun di Muzdalifah, mengambil batu, oh nikmat. Melontar jamarat, oh nikmat. Tawaf ifadah, bertambah nikmat. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang memang punya alat untuk menikmati. Apa alat untuk menikmati ibadah yang seperti ini? Iman di dalam hati. Maka begitu juga kalau kita punya iman sebelum Ramadan, oh nikmat sekali. Masuk Ramadan, nampak saja hilal Ramadan, oh nikmat. Mulai ibadah, yaitu dengan tarawih, oh nikmat sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, oh nikmat sekali. Bukan terbayang kampung, bukan. Memang nikmat. 8 rakaat nikmat, 20 rakaat nikmat. Kalau sudah nikmat itu tak terhitung lagi. Masa sahabat dahulu sampai 36 rakaat, sampai sepanjang malam. Kita ini pilih yang paling sedikit. Jangan ke masjid nih, masjid ni 20 lah. Masjid ni aja lah, masjid ni 8 saja. Ayatnya pendek-pendek pula lagi. Oh, apa sebab tak menikmati? Kalau kita menikmati sesuatu, panjang pun terasa ringan. Ini kalau kita menikmati pengajian nih, ini dah 45 menit nih. Tak terasa 45 menit. Kalau menikmati pengajian ini, terasa ringan, senang, suka. Tapi kalau tak menikmati, oh geram kepada ustaz. Ustaz, lama betul dah ustaz. Oh, geram. Cepatlah kami mau balik lagi ni. Kalau tidak menikmati. Tapi kalau menikmati, lambai tangan, oh nikmat, sampai mencucurkan air mata. Di mana letak kenikmatan melambai tangan? Ini kita ambil ibadah umrah saja ini. Allah menyebutkan bahwasanya rumah itu rumah Allah. Kaabah itu rumah Allah yang diletakkan di muka bumi, penuh keberkatan. Di antara keberkatannya, di rumah Allah itu ada Hajarul Aswad. Yang Hajarul Aswad itu dalam hadis Rasulullah adalah batu surga yang diturunkan ke bumi. Ada batu neraka yang diturunkan ke bumi, ada batu surga yang diturunkan ke bumi. Batu neraka yang diturunkan ke bumi dahulu pada masa Abrahah. Dia bawa gajah banyak dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Allah turunkan batu neraka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung ababil itu melemparkan batu-batu sijil dari neraka. Batu itu kecil, tapi menghancurkan gajah yang besar. Seperti apa gajah dibuatnya? Seperti daun dimakan ulat. Ka'asfim ma'kul. Kalau ulat makan daun, bagaimana daunnya? Kalau api membakar daun, bagaimana daun? Hangus, tapi masih ada abunya. Tapi kalau ulat makan daun, daun itu tak ada lagi sama sekali. Tak ada sisa. Itu batu neraka dahulu. Sekarang yang masih ada sampai hari ini bukan batu neraka, batu surga. Batu surga itu adalah Hajarul Aswad. Sekarang Hajarul Aswad itu dilambai. Kalau dapat dicium, dicium. Kalau dicium, bersentuhlah kulit kita ini dengan batu. Bersentuh kulit kita ini dengan batu surga. Tak ada terasa bersentuh dengan batu surga. Mau masuk surga atau tidak? Sekarang sudah bersentuh dengan batu surga. Tidak nikmat?
Oh, tapi tak dapat menciumnya, melambainya saja. Apakah masih tetap nikmat? Tetap. Apa sebab? Sebab kita ini melambai. Biasanya kita melambai. Kepada siapa kita melambai? Biasanya kan di airport kita melambai. Kepada siapa kita melambai? Kepada orang yang akan membalas lambaian kita. Kalau orang yang mengantar itu tidak kita kenal, mungkin kita lambai? Tidak, sebab dia tak akan balas lambaian kita. Kalau nampak keluarga kita yang mengantar, ini dia akan balas lambaian saya, maka kita pun lambai. Jadi mengapa kita melambai? Sebab yang dilambai itu akan membalas lambaian. Kita lambai Hajarul Aswad, Hajarul Aswad pun melambai, mari sini hambaku, hamba Allah, masuk ke dalamku, ke dalam surga, karena dia adalah wakil dari surga. Mari sini hamba Allah, masuk ke dalamku, ke dalam surga. Oh, terasa nikmat? Dengan apa merasakannya? Dengan ilmu. Yang ilmu itu melahirkan iman. Yang iman dalam hati itu yang membuat kita merasa nikmat. Begitu jugalah di dalam bulan Ramadan. Dapatkan ilmu tentang Ramadan, melahirkan iman di dalam hati. Yang iman dalam hati itu membuat kita nikmat di bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya ada dua kegembiraan orang yang berpuasa, yaitu ketika berbuka puasa satu, dan ketika bertemu dengan Allah satu lagi. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Furhatun inda fitrih, yaitu kegembiraannya ketika ia berbuka. Wa furhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kegembiraan ketika ia bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah memanglah gembira, tapi sekarang ini ketika berbuka gembira. Apa sebab gembira? Sebab menikmati. Menikmati apa? Hah? Menikmati makanan. Bermakna belum sampai kaji tadi lagi. Kaji tadi menikmati itu dengan apa? Menikmati tadi dengan iman yang ada dalam hati. Kalau karena berbuka itu karena dapat makan minum, bermakna bukan karena iman itu. Karena apa? Karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini kalau lapar mau apa dia? Mau makan. Kalau haus mau apa? Mau minum. Sekarang sudah dibolehkan makan dan minum. Karena itu dia gembira, bermakna gembiranya karena hawa nafsu. Itu bukan kenikmatan yang sejati. Kenikmatan yang sejati, kenikmatan karena iman. Lalu bagaimana cara memahaminya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu. Oh, nikmat sekali berbuka puasa. Apa sebab? Bukan karena makannya, bukan karena minumnya. Sebabnya adalah karena telah sempurna menjalankan perintah Allah. Anak yang berbakti kepada orang tuanya, dapat dia menjalankan perintah orang tuanya, oh dia nikmat sekali. Nikmat. Anak saya hantar ke pesantren. Kemudian di pesantren dia belajar sungguh-sungguh. Kemudian dia dapat kelas yang tinggi. Kemudian kita katakan, oh nah, sungguh-sungguh kamu belajar sehingga kamu dapat di kelas yang paling tinggi. Ayah suka dengan pencapaianmu. Nah, anak pula berlinang air matanya. Apa sebab? Sebab dia senang, menikmati karena dapat menyampaikan keinginan ayahnya, keinginan ibunya. Begitu juga hamba yang soleh berhasil menyampaikan kehendak Allah. Berpuasa wahai hambaku. Ya Allah, ini hamba berpuasa. Satu hari sempurna hamba berpuasa ya Allah. Nih hamba berbuka. Jadi senangnya itu adalah karena sempurna berpuasa. Oh, nikmat. Ada seperti itu kita senang ketika berbuka. Kalau ada seperti itu, berbuka dengan air putih pun nikmat.
Tapi ada pula disuguhkan air putih, Allah, macam hari biasa nampak. Tak ada cendol ya, tak ada sirup, tak ada, karena dia menggantungkan kenikmatan pada apa yang diminum, tidak pada ibadah yang dibuat. Ini mesti punya ilmu, sehingga ketika masuk Ramadan nanti menikmati puasa, menikmati salat tarawih, menikmati tadarus Al-Quran, menikmati majlis-majlis ilmu, menikmati silaturahim, semua dinikmati. Kalau semua dinikmati, semua dirasakan ringan. Karena setiap kalau kita menikmatinya, kita akan merasakan ringan melakukannya. Tengoklah orang kalau sudah menikmati apa biasanya? Menikmati membaca Quran. 1 juz itu ringan saja. Ada seorang hamba Allah, 1 hari itu mengkhatam 30 juz 1 hari. Karena dia hafal Quran 30 juz, karena dia menikmati hafal 30 juz, mengulangnya dalam 1 hari 30 juz. Suami mengulang 30 juz 1 hari, istri mengulang 30 juz 1 hari. Mereka memang berjanji sebelum kawin, sebelum nikah berjanji, kita ni tidak akan nikah kecuali masing-masing kita hafal Quran 30 juz. Itu perjanjian mereka itu. Tidak akan menikah kecuali masing-masing kita hafal Quran 30 juz. Jarang orang buat seperti ini kan. Biasanya berjanji nanti kalau udah masuk pegawai negeri baru kita nikah ya. Biasanya begitu janji. Kita bangun rumah dulu baru kita nikah ya. Udah tamat kuliah baru kita nikah ya. Itu duniawi. Ini tidak. Kalau sudah hafal Quran 30 juz, kita nikah. Hafal Quran, mereka menikah. Ulang-ulang setiap hari. Anak pun dikandung. Rupanya anak dalam kandungan mendengar. Lahir anak rupanya anak lebih tajam pendengarannya. Merekam. Umur 2 tahun, anak tanpa diajar hafal Quran, anak dah hafal Quran. 2 tahun. Tapi masih belum tepat lagi, karena baru pandai bicara. Umur 5 tahun, anak ini hafal Quran 30 juz. Kalau tak percaya, silakan cari di internet. Anak 5 tahun hafal Al-Quran. Nanti jumpa nanti itu. Anak kecil dari Iran. Apa sebab? Sebab ayah ibunya hafal Quran 30 juz ketika mereka hendak berumah tangga. Umur 5 tahun. Umur 7 tahun, anak ini sudah mengetahui tafsir Al-Quran, sehingga dapat gelar doktor umur 7 tahun. Anak kita umur 7 tahun baru masuk SD baru. Anak ini menikmati bacaan Quran sambil duduk pegang-pegang jari kakinya, dia hafal Quran. Menikmati. Allah, luar biasa. Kalau sudah menikmati, perkara yang luar biasa berlaku. Ini dia perkara luar biasa. Ini pada zaman sekarang. Ini bukan pada masa Rasulullah dahulu. Zaman sekarang. Mengapa kita tidak mendapatkan keistimewaan pada hari ini? Sebab kita tidak melayakkan diri menjadi hamba yang istimewa, tidak memanfaatkan waktu yang istimewa, tidak memanfaatkan tempat yang istimewa. Akankah kita memperhatikan diri kita? Paling tidak mensucikan diri kita, supaya kita nanti mendapatkan manfaat dari bulan yang suci dan mendapatkan manfaat dari tempat yang suci. Kemudian dapatlah kita kesucian yang sempurna untuk dapat berhubungan dengan zat yang maha suci. Kalau sudah bersama dengan yang maha suci, tak ada lagi yang tidak mungkin berlaku. Dan kalau tak ada yang tak mungkin berlaku, maka hidup ini menjadi tenang, karena yang di atas sana akan mengatur segala-galanya. Apa masalah kita? Sakit, Allah akan sembuhkan. Miskin, Allah akan kayakan. Gelisah, Allah akan tenangkan. Ada orang yang mendengki, memfitnah, Allah akan pelihara dan jaga. Karena dialah Allah yang mengatur alam semesta. Kalau kesini kita memahami hidup,
semuanya akan menjadi ringan. Tapi kalau tidak kesini kita memahami hidup, semuanya akan menjadi sengsara. Tak percaya? Tak percaya? Percaya sajalah. Sebab sudah banyak berlaku di luar sana, mencoba berpaling dari Allah. Maka Allah pun sebut dalam Al-Quran, ini pasti, karena Allah menyebutnya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka baginya kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan nanti kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya. Tak mau memperhatikannya, tak mau memahaminya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini pun kamu dilupakan. Bagaimana Allah melupakan hamba tersebut? Dengan menarik pandangan matanya, sehingga ia dibangkitkan dalam keadaan buta. Tapi kalau nanti hamba-hamba Allah yang mendapatkan keistimewaan di bulan yang suci, di waktu yang suci ini, kemudian selalu berada di tempat yang suci, maka akan dapatkan keistimewaan. Apa keistimewaan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Karena ada satu malam yang pada malam itu, kalau dapatlah kebaikannya sama dengan kebaikan 1000 bulan. Itu malam istimewa. Tapi malam yang istimewa itu, penutup pengajian, kesimpulan, malam yang istimewa itu hanya akan diberikan kepada hamba yang istimewa. Hamba yang biasa-biasa tak akan diberikan yang istimewa. Akan menjadi hamba yang biasa atau akan menjadi hamba yang istimewa? Dari sekarang mempersiapkan diri. Jangan setelah lewat Ramadan baru mempersiapkan diri. Sudah. Allah Ustaz, terlambat pengajian. Dah lewat Ramadan tak? Sekarang ni belum lagi. Masih ada lagi beberapa minggu untuk menyiapkan diri, sehingga masuk saja Ramadan, mulai penyucian diri untuk berada di waktu yang suci, di tempat yang suci, melakukan perbuatan yang suci, untuk mendapatkan kesucian, supaya bisa bersama dengan Zat yang Maha Suci. Sampaikan kepada suami, karena kalau dapat bersama suami akan bantu-membantu. Tapi kalau suami tak faham pula, yang satu mau ke masjid, yang satu mau ke rumah, sudah payah. Sampaikan kepada anak-anak, nanti akan bantu-membantu. Orang tua membantu anak, anak membantu orang tua. Akhirnya kita bantu-membantu dalam perkara yang baik, semua akan mendapatkan kebaikannya. Bulan Ramadan adalah bulan pilihan. Yang memilihnya adalah Allah, maka pasti di sebaliknya ada keistimewaan. 3 perkara: orang, apa lagi? Waktu, tempat. Inilah pengajian kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya Allah. Ada pertanyaan? Tak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Ada.